Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Sehat-sehat kan? Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar pandemi segera berlalu dan kita lekas bertemu. Sebelumnya perkenalkan saya Lu'lu'un Nisa dan teman saya. Saya Dina Zaratun Imah. Ya, betul banget Kak Lulu. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Kami mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai struktur wacana. Apa sih struktur wacana itu? Nah, kita akan mengulasnya lebih lanjut lagi. Menurut Kak Dina, sebelum kita membahas mengenai struktur wacana, struktur sendiri itu apa sih, Kak? Struktur merupakan susunan sesuatu hal secara sistematis. Nah, kalau struktur wacana sendiri Kak, sifatnya itu lebih terbuka dibanding dengan struktur kalimat. Maksudnya, kemungkinan variasi susunan unsur-unsur kalimat sangat terbatas. Sedangkan kemungkinan untuk variasi susunan unsur-unsur struktur wacana itu lebih luas dan lebih besar. Betul sekali Kak Dina. Nah, sedangkan satuan-satuan bahasa secara linguistik itu mempunyai urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka urutan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fonem, yang kedua ada morfem, yang ketiga kata, yang keempat frase, yang kelima klausa, yang keenam kalimat, dan yang terakhir yaitu wacana. Oh ya, lalu konsep pada struktur wacana berbentuk rapi dan mengandung implikasi paling sedikit dalam dua hal, yaitu yang pertama, adanya kemungkinan untuk membedakan urutan-urutan wacana yang koheren dan yang tidak koheren. Yang kedua, adanya peluang untuk meramalkan. Maksudnya, para pembicara dapat meramalkan apa yang ingin dikatakan oleh para pembicara lainnya. Karena memang terdapat berbagai ketidakleluasaan dalam urutan yang lurus. Wacana sendiri merupakan bagian dari sebuah teks yang mempunyai kesatuan erat dan amat sederhana yang melibatkan satu topik tunggal. Menurut Voegelin tahun 1960, semua bahasa mempunyai dua tipe umum ujaran, yaitu formal dan informal, atau ada juga yang lebih ingin mengklasifikasikannya atas non-kausal dan kausal. Maka, wacana di sini dapat diklasifikasikan atas wacana tulis dan wacana lisan. Sedangkan berdasarkan langsung atau tidaknya pengungkapan, wacana dapat diklasifikasikan atas wacana langsung dan wacana tidak langsung. Dan yang berdasarkan cara membeberkannya atau cara menuturkannya, maka wacana dapat diklasifikasikan atas wacana pembeberan dan wacana penuturan. Sebelum kita lanjut ke model struktur pertukaran dalam percakapan, jangan sampai terlewat nih Kak. Tipe wacana berdasarkan bentuk wacananya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada wacana prosa, terus ada wacana puisi, dan ada wacana drama Kak. Selanjutnya yaitu mengenai model struktur pertukaran dalam percakapan. Struktur pertukaran diartikan sebagai suatu perangkat aturan yang digunakan oleh peserta percakapan dalam melakukan tukar-menukar informasi atau lainnya. Aturan ini ditekankan pada seperangkat pola atau urutan-urutan tingkah laku yang teratur dalam melakukan hubungan timbal balik. Nah, perlu diketahui juga nih, ada beberapa ilmuwan yang membicarakan mengenai model atau struktur pertukaran. Antara lain ada Bleak dan Michel. Bleak dan kawan-kawan mengusulkan 4 struktur wacana di kelas. Yang pertama, ada pertukaran atau structuring. Perstrukturan merupakan perilaku untuk mengarahkan kelangsungan peristiwa pedagogis dan mengajak siswa untuk memperhatikan sesuatu.
Yang kedua, ada permintaan atau soliciting. Permintaan merupakan suatu kategori unsur struktur yang dimaksudkan untuk memancing munculnya tanggapan, baik berupa verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, ada penanggapan atau responding. Tanggapan merupakan tindakan jawaban atas permintaan yang menyatakan hubungan timbal balik. Yang keempat, ada pereaksian atau reaction. Pereaksian merupakan kategori tindak yang berupa tindak lanjut dari kategori sebelumnya yang mungkin berupa penjelasan, ringkasan, perluasan dari apa yang telah dikatakan lebih dahulu. Ilmuwan lainnya yaitu Sinclair dan Coulthard. Sinclair dan Coulthard tahun 1975 nomor 2-8 mengatakan bahwa pengkategorian yang dikemukakan oleh Mitchell bersifat abstrak karena tidak menggunakan penanda linguistik untuk menentukan setiap tahap. Walaupun dia menghindari penggunaan intuisi, tetapi ternyata dia juga menggunakan intuisi dalam analisisnya. Struktur pertukaran digolongkan sebagai lapisan struktur ketiga. Dalam interaksi kelas, ada struktur pembatas pertukaran dan pertukaran pengajaran. Struktur pembatas mempunyai urutan kerangka dan pumpun atau fokus. Sedangkan struktur pertukaran pengajaran ada 3 unsur, yaitu IRF. Menurut Stokes pada tahun 1981, struktur pertukaran dapat digunakan untuk melihat koherensi dari wacana. Dalam penentuan fungsi satuan-satuan percakapan, seorang peneliti dapat menggunakan intuisinya dengan diperkuat oleh data dari informan. Pertukaran merupakan sebuah satuan terkecil dalam interaksi. Sebuah pertukaran sendiri diawali oleh hal yang memicu atau inisiasi yang berfungsi sebagai pembuka interaksi. Pemicu itu diikuti oleh sebuah tanggapan atau respon yang biasa dituliskan dengan huruf R. Kemudian, tanggapan yang diikuti oleh lanjutan atau balikan biasa diberi lambang F yang bersifat masukan. Stokes merevisi rumusan struktur pertukaran yang dikemukakan oleh Sinclair dan Coulthard pada tahun 1975 menjadi lambang I, R, dan F. Kemudian lebih lanjut, Stokes pada tahun 1981 menyatakan bahwa suatu ujaran dapat dianggap sebagai pemicu apabila ujaran itu dapat dipahami tanpa mempunyai ikatan leksikal maupun gramatikal dengan ajaran sebelumnya. Sehingga perlu dipahami bahwa I atau biasa dilambangkan INF sebagai informan, kemudian R untuk lambang respon, dan F untuk lambang respon lanjutan atau sebuah masukan. Selanjutnya ada 3 langkah untuk menentukan struktur pertukaran. Yang pertama yaitu menggunakan intuisi peneliti, yang kedua menggunakan informan, yang ketiga memanfaatkan data alamiah. Dengan langkah-langkah tersebut, secara teoritis dapat diprediksi kemungkinan ragam struktur pertukaran. Jenis 1, INF mempunyai ragam 1. INF 2. INFF 3. INF IRF. Jenis ragam yang kedua yaitu ada IR yang memiliki ragam yang pertama ada I dan R. Yang kedua ada I, R, dan F. Yang ketiga ada I, R, IRR, dan F. Lalu, jenis ragam yang ketiga ada IR garis miring IR yang memiliki ragam yang pertama IR garis miring IR, yang kedua IR garis miring
IF. Yang ketiga ada IR, garis miring, I, IR, dan F. Saya ulang kembali bahwa I atau INF sebagai informan dan R untuk respon, kemudian F untuk respon lanjutan atau masukan. Nah, sekarang yang terakhir, ada kriteria untuk menentukan tiap butir struktur. Apa saja sih kriterianya? Antara lain yaitu yang pertama ada memprediksikan, yang kedua yaitu terminal, yang ketiga terprediksikan, dan yang keempat inisial. Sedangkan Stokes merevisi kriteria yang dikembangkan oleh Coulthard dan Brazil tahun 1981 dengan hanya menggunakan dua kriteria saja, yaitu memprediksikan dan terprediksikan. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai struktur wacana. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita mengenai struktur wacana. Mungkin ada tambahan dari Kak Dina? Ya, terima kasih Kak. Betul sekali Kak Lulu. Semoga bincang-bincang kita kali ini mengenai struktur wacana dapat memberikan informasi kepada para pendengar setia podcast kita tentunya Kak. Sampai jumpa di lain waktu ya semuanya. Terima kasih Kak Lulu. Dan terima kasih juga untuk semuanya. Ya, itu tadi adalah tambahan dari Kak Dina. Sekarang tibalah saatnya kita untuk mundur diri. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.